Oke, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. Karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pinus, tinggi, memanjang. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti tulis saja, yang ingin tahu bagaimana bentuk pohon gharqad, tulis saja www.google.com. lalu tulis di sana alif lam ghain ra qaf dal al-gharqad, enter, muncul gambar pohon gharqad. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, belum masuk Islam. Cara mengislamkannya, Play Store, klik. Setelah buka Play Store, pilih Arabic Keyboard. Setelah keluar Arabic Keyboard, pilih Arabic Smart Keyboard. Smart Keyboard Arabic. Habis itu setupkan ke HP. 5 menit, geser, langsung berubah, bisa tulis Arab. Alif lam ghain ra qaf dal, enter, pilih image, muncul gambar pohon gharqad. Gimana? Sudah nampak? Tak keluar Pak Ustaz. Loh, kenapa? Paket tak ada. Sekarang mudah belajar. Dulu kami sekolah, ketika mau tahu gimana pohon sidir, kalau mau memandikan jenazah, ambil beberapa helai daun sidir, lalu digiling, dimasukkan ke air. Gimana pohon sidir Ustaz? Pohon sidir, kata Ustaz. Sekarang mudah saja, tinggal tulis sin dal ra, sidir, enter. Pohon bidara kata kita, enter image, nampak, oh ini gambarnya. Teknologi canggih memudahkan kita. Pohon gharqad kata Nabi, kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dia di belakang batu akan berkata, ini ada Yahudi, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Ketika saya sampai ke Rafah, Mesir, Palestina, sampai perbatasan Mesir Palestina, ada satu kota bernama Rafah. Rafah dibagi dua, Rafah Palestina, Rafah Mesir. Di tengah kota Rafah, di batas perbatasan, kawat duri panjang,
yang dipasang dengan voltase listrik bertegangan tinggi. Siapa saja yang menyentuhnya akan terbakar mati. Tak ada orang berani mendekat. Tapi kawat-kawat duri itu kita bisa melihat rumah-rumah saudara kita di Palestina dan nampak hijau. Lalu gaib penunjuk bertanya ke kami, coba tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Itulah pohon gharqad yang dikatakan Nabi SAW. Mereka tanam sebanyak-banyaknya karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun kalau sudah dia tengok hijau. Seperti kita kalau pesawat mau mendarat di airport Sultan Syarif Qasim II Airport, Anda akan, ladies and gentlemen, all our passenger, para penumpang pesawat airlines, kita akan mendarat. Begitu kita melihat riau hijau, tapi hijaunya bukan pohon warqat, pohon gotah sama pohon sawit. Begitu juga kalau kita mau mendarat di Batam, kita lihat hijau ke bawah. Begitu jugalah Mesias akan turun ke bawah kalau dia melihat sudah hijau semua. Karena mereka meyakini, amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon warqat itu. 3. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini, siapa namanya? Donald Trump. Payah ingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur. Saddam Hussein barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu daripada orang-orang yang jahat.